Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Pura Wira Satya Dharma. Saya akan melakukan vlog untuk memenuhi UAS mata kuliah Antropologi Budaya. Nama saya Askar Rizky Winanto Putra dengan NIM 25142205. Saya Sakti Mustika. NIM 2321450. sepuh judul karya. Dan saya akan ngejelasin tentang wujud-wujud dari budaya. Ada budaya apa aja? Ada wujud-wujudnya Ya dong. udah tutup. Mana euy HP aing Awas. Jadi lu tentang apa tong temanya? Jadi gue bakal ngejelasin tentang wujud budaya. Kalau Mas Mulfil Samar sendiri gimana? Bingung. Wujud asli admin aja. Wujud asli admin aja. Pura apa? Pura Wira Satya Dharma. Pura Wira Satya Dharma yang Nih ada guys, di tempatnya guys. Sipur, Ujung Berung. Jadi gue bakal bahas Adit Bako Gayo. Gue bakal bahas wujud-wujud dari budaya sesuai dengan tema dari mata kuliah Antropologi Budaya. Saya hai itu Bali. Kita lagi di Bali. Tong bikin yang the menu can be moved. Maybe I get famous as the man who can be moved. Dan ini sebelum kita masuk disuguhin sama tata-tata tertib ini yang gak suci atau cuntaka sesuai dengan warga Hindu atau mazhab-mazhab tradisional Hindu. Kita yang cuntaka nggak boleh masuk ke dalam tempat suci ini guys. Dibatasin sama Candi Bentar ini. Teman-teman, sekarang kita akan menuju ke tempat ibadah atau tempat sucinya umat Hindu di Pura Ujung Berung ini. Bali, bukan Bali. Pura Bali. Pura Bali. Pura Bali. Ujung Berung juga ada Bali. Oh iya. Tapi teman-teman, untuk masuk ke dalam sini, yes. kita sebagai terlalu dekat ini Jemaat sebagai jemaat. ya, kita harus ikut dengan peraturannya seperti tidak boleh memakai alas kaki dan memakai ini amet ya. sebagai bentuk niat kita untuk masuk sana. Tapi kayak saya nggak bisa masuk lagi. Saya udah pakai sepatu nih. Oh iya lupa. Yaudah, aku coba spill dikit ya guys teman-teman. Nah. Aduh, ada ogoh-ogoh. Nah ini tempat ibadahnya, tempat sucinya yang sangat hikmat. Nah, ini guys ya. Nah, ini ada teman-teman kita sedang wawancara dengan beberapa tokoh di sini. Seperti ini. Jadi semua bahan datang dari kecuali kayu-kayu yang tidak dibuat. Ini sama di sini masih ada persiapan untuk upacara galungan yang akan digelar hari Rabu nanti ya. Ini ribuan ogoh-ogoh ada di sono, ayo. Oke, ini ya teman-teman no. Kelihatan, nah ini tempat ibadahnya ini. Ya sini lagi. Itu teman-temannya tadi ada anak kecil ini. Ini sosialisasi juga merupakan salah satu bentuk dari wujud budaya guys, hasil dari budaya. Dan ini juga wujud dari kebudayaan berupa artefak. Dan ini artefaknya nih. Artefak Majalaya. Artefak Majalaya ini. Nah ini namanya Candi Bentar guys. Ini udah batas buat energi negatif yang positif lah istilahnya. Dan sekarang kita mau makan dulu. Kenapa kita hari ini? Di dalam lagi ada acara galungan dan kuningan kalau nggak salah guys. Ini adalah salah satu wujud budaya, wujud dari hasil budaya khususnya orang-orang Hindu ya, Hindu ya.
Dan ini ada artefak-artefaknya khas di Hindu ya. Nih gedung gini biasa gede-gede dan banyak patung tuh, patung bentuk kucing garong dan Bukan ya, bukan. kucing garong. Dan emang biasanya ada sajen-sajen gitu guys. Disampaikan di dunia umat itu diharuskan gotong royong untuk persiapkan ini. Semua level. Ini kita lagi pakai amet, fungsinya buat mengunci niat. Menurut kepercayaan orang-orang Hindu. Upacara feodal, upacara agama Hindu ya. Jadi umat itu atau warganya itu diharuskan gitu atau didorong untuk kegiatan ngayah namanya. Apa tuh? Ngayah itu kegiatan tata pamrih. Gitu kan. Jadi nanti rincian kegiatan macam-macam. Ini salah satunya nyiapin wastra itu busana bangunan, tenda-tenda dan juga tempat untuk menaruh sajen dan segala macam gitu. Jadi cukup lengkap. Itu sampai sini. Mau tanya Bli, setiap pura itu fungsi beda-beda atau gimana Bli? Soalnya kemarin kan kita acara yang kemarin tuh di pura sana bukan di pura sini. Nah itu bedanya apa Bli kalau di pura sini? Kalau pertanyaanmu fungsi itu, fungsinya cuma satu, tempat untuk mendekatkan diri dengan cipta, sama seperti masjid. Hanya saja kalau posisi dari sisi pembacaan sosialnya, pura ini kalau teman-teman amati lebih jauh, dia menjadi tempat sosialisasi. Apalagi masyarakatnya kan pendatang semua kan, jadi pura itu dia menjadi inti, jadinya tempat kumpul. Perkenalan, berkegiatan bersama, saling membantu gitu. Dan juga selain fungsi keagamaan, jadi fungsi pendidikan juga. Jadi kalau teman-teman amati itu nanti ada tuh remaja, anak-anak, mereka ikut berbaur menyaksikan. Di situ ada transfer knowledge-nya. Bagaimana menyiapkan ini, maknanya ini segala macam gitu. Jadi fungsi sosial, fungsi pendidikan, fungsi keagamaan itu. Terima kasih. Bisa dijelaskan Pak Yang mana? tempat ibadahnya? Ya. Jadi tempat ini adalah namanya Padma Sana. Padma artinya bunga teratai. Itu sebagai simbol kesucian di dalam ajaran Hindu. Asana adalah tempat duduk. Jadi bangunan ini adalah merupakan tempat duduk Tuhan. Kalau pada saat kegiatan ritual Hindu atau persembahyangan Hindu, maka Tuhan diturunkan berstana di Padmasana. Jadi ini melambangkan bahwa pada zamannya Kerta Yuga, zaman masih manusia belum ada yang berbuat tidak baik, 100% berbuat baik, Tuhan mencari sumber kehidupan di laut. Makanya kalau kita lihat di bawahnya ada kura-kura, ada naga, kemudian di atas juga ada naga. Kura-kura itu adalah sebagai penopang gunung Mandaragiri, sebagai pengukar sumber amerta nanti. Kemudian naga sebagai pengikatnya. Kemudian dewa dan raksasa bersama-sama mencari amerta. Begitu keluar amerta itu maka digunakan oleh para dewa sehingga para dewa tidak pernah mati. Jadi kalau amerta sampai diminum oleh selain dewa, nanti dia bisa hidup sepanjang zaman. Maka amerta itu hanya boleh diminum oleh para dewa untuk menyelamatkan dunia dari berbagai gangguan yang bersifat negatif. Jadi terlindunglah manusia dari hasil mendapatkan amerta ini. Jadi bukan bangunannya yang disembah oleh umat Hindu, tetapi Tuhan di istana itu baru kita menyembah beliau sebagai Sang Hyang Widiwasa, adalah sebagai pencipta alam semesta. Jadi itu melambangkan berapa jumlah hitamnya, demikianlah jumlah putihnya. Jadi kita sebagai manusia secara filosofi ya, sebagai manusia harusnya antara perkataan dan perbuatan harus sinkron. Apa yang diucapkan oleh kita itu yang dilaksanakan. Oleh karena itu maka ada simbol hitam dan putih. Jadi hitamnya 10, putihnya pasti 10. Apa yang kita ucapkan itu yang kita laksanakan. Di dalam ajaran Hindu disebut dengan Satya Wacana. Jadi kalau para pemimpin pada saat kampanye menjanjikan apa-apa gitu ya kepada rakyatnya, itu harus dilaksanakan.
karena sudah dia ucapkan, namanya satya wacana, setia terhadap ucapan, atau satya semaya, konsisten terhadap janji-janji yang diberikan oleh seorang pemimpin, baik dia sebagai anggota DPR, sebagai bupati, gubernur, menteri, dan presiden. Jadi harus sama, sinkron gitu, simbang. Pak mau nanya Pak, kalau di agama Hindu itu puranya skalanya sama atau beda? Soalnya kan kami di Islam kan ada masjid sama musola. Kalau musola kan buat sholat biasa mungkin. Kalau masjid kan bisa buat acara-acara besar kayak sholat Idul Fitri. Kalau musola nggak bisa pakai jumatan kan? Iya nggak bisa. Kalau masjid pakai jumatan. Dan Kalau di Hindu, pura gitu. baik dia skala besar maupun kecil sama. Oh, sama. Dipakai kegiatan sembahyang bagi Hindu, kemudian melaksanakan ritual bagi umat Hindu yang ada di sekitarnya. Masih Pak jawabannya Pak. Pak, saya mau nanya, kalau misalkan untuk si patung dan payung ini tuh dihias ini tuh kegunaan dan fungsinya apa ya? Itulah patung-patung dewa. Di Hindu ada banyak dewa, ada intinya Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta dan isinya. Jadi di Hindu yang pertama diciptakan adalah Panca Mahabhuta, 5 unsur, yaitu tanah, air, api, udara, ether. Maka terbentuklah langit dan bumi, itu pertama. Kedua baru menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa tumbuh-tumbuhan? Kalau binatang duluan nggak ada tumbuh-tumbuhan, dia tidak akan bisa hidup. Yang ketiga baru binatang, yang keempat baru manusia. Jadi Tuhan menciptakan alam ini sudah disiapkan. Bahan baku makanan untuk binatang disiapkan, bahan baku makanan untuk kita sebagai manusia juga disiapkan. Jadi itu sebagai simbol para dewa yang ada di dalam ajaran ini. Jadi kalau di laut Dewa Baruna menguasai laut, kalau di udara Dewa Bayu menguasai angin gitu. Kalau di api Dewa Geni menguasai api. Kenapa kita puja Dewa Geni? Supaya api itu berguna bagi kehidupan manusia. Karena api bisa mencelakakan, api tidak bisa memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Terima kasih Pak. Sarana untuk sembahyang galungan. Nanti pada saat hari H kita mulai dari jam 17.00, jadi menata yadnya yang akan dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah tertata dengan baik, kemudian umat duduk sesuai dengan tempat yang sudah disiapkan. Nanti pendeta atau pedanda mulai melaksanakan pemujaan. Selesai pemujaan, ada prosesi tertentu. Setelah itu kita sembahyang bersama seluruh umat yang hadir, dipimpin oleh beliau pendeta atau pedanda. Setelah itu kita mohon air suci dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah diberikan mantra oleh pedanda di atas. Kemudian kita bagikan kepada umat yang hadir di sini. Bersama dengan itu ada namanya ceramah beragama. Di Hindu disebut dengan Dharma Wacana. Dharma artinya kebenaran, wacana artinya mengucapkan hal-hal yang benar. Mengajak umat Hindu dimanapun berada, kita harus toleransi kepada sesama umat beragama. Kemudian selalu berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Kemudian taat kepada aturan agama dan taat kepada aturan hukum yang ada di tanah air kita. Kalau di Hindu toleransi tinggi. Kalau adik-adik pernah ke Bali di Kelungkung itu, masjid dengan pura itu dempet tembok. Coba lihat, ada nggak di tempat lain bisa dempet seperti itu. Kemudian di Bali pertama dibuat namanya Panca Puja Mandala, 5 rumah ibadah berdampingan dalam satu area. Panca artinya 5, puja tempat pemujaan, mandala artinya area. 5 rumah ibadah berdampingan. Kenapa Kungfu belum ada saat itu? Karena belum diakui oleh pemerintah pada pembuatan tempat suci yang berendeng di Bali. Kemudian Di sebelah sana ada ukiran-ukiran yang menurut kepercayaan Hindu menggambarkan cerita perjalanan dari Dewa Mahabharata. Sekian vlog dari kami. Saya Aska. Saya Ari. Saya Ilham. Saya Ripal.
Dan saya Robert Muhammad Alfarizki. Rido Prasetya Mahendra. Di sini saya mengatakan tutup. Dan ini adalah Muhammad Rainara. Saya awal dan akhir, saya nyatakan saya akan lawan. Ini namanya Sawal yang lahir bulan Ramadan. Saya akan lawan. Saya Muhammad Erjam Kautsa. Saya Adit Baso. Masih iya aja Rindia pada poal. Halo, saya Rindia Putri Dewati. Cuma penutupan kali 5 menit. Halo, noni. Nama. Saya Dula Fiatul Ramadhani. Nim. Nomor induk mahasiswa 2514226. Angkatan 25. Mengucapkan selamat Hari Raya Galungan. Mantap. Selamat dan sukses. Dikembalikan kepada narasumber. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.